Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Yulia Arisnani Widianingsih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Novriska Krisanya, mahasiswa eksekutif A45B MMUGM Jakarta, yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Membangun Identitas Merek Perusahaan Corporate Brand Identity dengan menggunakan The Corporate Brand Identity Matrix. Adapun topik yang akan saya bawakan mulai dari bab 1 pendahuluan, bab yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima adalah simpulan dan saran. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan dimulai dari latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa corporate brand identity erat kaitannya dengan corporate image dan reputasi perusahaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Devereux tahun 2020. Yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi merupakan bisnis jasa dan kepercayaan atau trust. Beberapa tahun belakangan diperoleh informasi bahwa beberapa perusahaan asuransi jiwa tidak dapat membayarkan klaimnya kepada nasabah. Salah satunya adalah perusahaan asuransi jiwa XYZ, di mana pada tahun 2018 XYZ resmi mengumumkan gagal bayar kepada nasabah, di mana juga terdapat manajemen cases berupa GCG, dan hal tersebut menimbulkan reputasi dan citra negatif bagi perusahaan. Reputasi dan citra perusahaan XYZ menimbulkan dampak baik internal maupun eksternal. Dilihat dari tingkat turnover dan engagement karyawan, selanjutnya dapat juga dilihat dari tingkat penjualan. Akibat pemberitaan di media atas gagal bayar serta kasus manajemen atau tata kelola perusahaan yang dialami oleh XYZ mengalami dampak negatif baik internal maupun eksternal. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penjualan baik produk retail dan maupun produk korporasi perusahaan pada 3 tahun belakangan dimulai dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019. Di sisi internal, tingkat turnover karyawan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 mencapai angka 10%, di mana dalam 5 tahun terakhir tingkat turnover karyawan di bawah 5%. Selanjutnya, tingkat engagement karyawan juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan pada tahun 2019 memperoleh angka 63%. Selanjutnya ada upaya penyelamatan dari pemegang saham untuk membentuk new company, di mana new company merupakan perusahaan yang dibentuk dari cikal bakalnya yaitu XYZ. Human Resource, System, dan Portfolio merupakan dari XYZ. Sehingga butuh usaha lebih untuk memposisikan diri di pelanggan. Dan sebagai upaya agar kondisi tersebut tidak terulang, maka dibentuklah corporate brand identity menjadi penting. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah citra buruk yang berdampak pada aktivitas penjualan, kemudian kondisi internal serta operasional, dan likuiditas perusahaan yang memburuk, dan adanya upaya penyelamatan dari pemegang saham dengan membentuk NewCo, maka pembentukan corporate brand identity menjadi penting karena perusahaan pendahulu memiliki citra yang buruk. Selanjutnya, corporate brand identity saat ini belum menjadi concern utama dari manajemen, dan XYZ sendiri memiliki corporate identity, namun hanya berupa dokumen internal. Adapun pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana pemahaman internal karyawan terhadap identitas merek perusahaan XYZ sebagai perusahaan pendahulu NewCo. Yang kedua adalah bagaimana formulasi identitas merek perusahaan NewCo yang dibangun dengan menggunakan The Corporate Brand Identity Matrix. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman internal karyawan terkait identitas merek perusahaan XYZ sebagai perusahaan pendahulu NewCo. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis identitas merek perusahaan NewCo yang dibangun dengan menggunakan The Corporate Brand Identity Matrix. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi perusahaan dapat menjadi referensi dan acuan bagi perusahaan untuk membangun identitas merek perusahaan sehingga akan berdampak terhadap citra perusahaan. Yang kedua adalah bagi entitas lain dapat menjadi referensi bagi perusahaan atau entitas lain ketika akan membentuk identitas merek perusahaan. Yang ketiga adalah bagi akademisi diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang terkait dengan bagaimana membangun identitas merek perusahaan. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam landasan teori,
di mana di sini ada citra perusahaan yang merupakan hal fisik dan non-fisik yang terasosiasi dengan reputasi perusahaan. Yang kedua adalah identitas perusahaan dikemukakan oleh Balma 97 dan Fukukawa et al. 2007, bahwa identitas perusahaan tidak hanya sebatas aspek visual, simbolis, dan nomenklatur organisasi. Dan identitas perusahaan ini bukan merupakan hal yang konstan, di mana kunci dalam identitas perusahaan adalah keselarasan antara apa yang sebenarnya dan apa yang dikomunikasikan. Yang ketiga adalah identitas merek perusahaan atau corporate brand identity, di mana menurut Ecker 996, identitas merek perusahaan merupakan seperangkat asosiasi merek yang unik untuk dapat diciptakan dan dipelihara, terdiri atas 4 perspektif, dan Kaffer 2004 mengemukakan konsep brand identity prism untuk identitas merek perusahaan. Yang selanjutnya adalah the Corporate Brand Identity Matrix, di mana CBIM ini merupakan kerangka kerja manajerial yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan menyelaraskan identitas merek perusahaan. CBIM ini terdiri atas 9 elemen yang terbagi dalam 3 layer, yaitu eksternal, dan internal, dan layer internal. CBIM ini dikemukakan oleh Urdan pada tahun 2013. Kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal, di mana pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara atau in-depth interview dengan pertanyaan semi terstruktur. Kemudian data sekunder yang digunakan adalah dokumen internal perusahaan yang terkait dengan topik penelitian. Nah, selanjutnya adalah metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis konten, analisis kesamaan tema, dan analisis triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan panduan pertanyaan untuk in-depth interview, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh informasi matriks CBIM yang untuk NewCo maupun XYZ. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Di sini yang pertama akan saya jelaskan partisipan penelitian. Partisipan penelitian ini adalah karyawan dan manajemen XYZ dengan jumlah 12 orang yang merupakan representasi dari seluruh tingkat jabatan dan unit kerja, serta dianggap mumpuni di bidangnya dan memiliki keterlibatan yang cukup dalam pendirian NewCo. Yang pertama adalah analisis identitas perusahaan XYZ. Di mana menurut Balmer 97, identitas perusahaan bukan hanya sebatas aspek visual, simbolis, dan nomenklatur organisasi, namun dibentuk dari sejarah perusahaan, strategi, serta dipengaruhi oleh lingkungan yang akan berpengaruh terhadap reputasi dan kinerja perusahaan. Devereux et al. Tahun 2020 menyatakan terdapat 3 perspektif identitas perusahaan, yaitu area manajemen, yaitu fokus pada internal, kemudian area pemasaran atau identitas visual yang fokus pada eksternal, kemudian area yang ketiga adalah pemasaran korporat yang merupakan kombinasi antara internal dan eksternal. Dokumen identitas perusahaan XYZ lebih terpusat pada hal-hal visual dari sebuah identitas perusahaan seperti master brand, elemen periklanan, alat tulis menulis, dan media promosi. Kemudian wawancara dengan partisipan HD menyatakan juga bahwa identitas perusahaan tersebut merupakan upaya dari rebranding tahun 2014, sekalian penggantian logo, visi misi, dan menggandeng Manchester City. Fokus dari manajemen memang untuk menaikkan premi yang masuk. Nah, dari analisis dokumen serta wawancara yang dilakukan diperoleh simpulan bahwa identitas perusahaan XYZ lebih terpusat pada konsep eksternal, yaitu konsep pemasaran atau identitas visual. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama yaitu pemahaman internal karyawan terhadap identitas merek perusahaan XYZ. Di sini diperoleh CBIM XYZ yaitu proposisi nilai, BUMN, solusi produk, pelayanan prima, asuransi berbasis investasi. Kemudian ada hubungan, jangka panjang, kepercayaan, mutualisme, komitmen. Kemudian elemen posisi yaitu top of mind untuk saat ini walaupun dalam konteks yang negatif. Kemudian pemimpin pasar BUMN, pionir asuransi konvensional. Elemen ekspresi yaitu logo, iklan, mitra kerja, transformasi. Dan elemen inti, kepercayaan dan komitmen. Elemen kepribadian adalah heritage dan fokus pelanggan. Elemen visi dan misi yaitu menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tangguh, elemen budaya yaitu akhlak, dan elemen kompetensi yaitu BUMN, pasar korporasi BUMN, dan human capital.
Untuk pertanyaan penelitian yang kedua, usulan identitas merek perusahaan new company yaitu proposisi nilainya adalah enjoyable insurance, trusted and professional company, kemudian berbasis teknologi. Elemen hubungan yaitu kepercayaan, mutualisme, profesional, komunikatif. Yang ketiga adalah elemen posisi yaitu reputasi yang baik, modern dan transparan, trusted and professional company, serta menjadi market leader. Elemen ekspresi yaitu logo dan mitra kerja, kemudian elemen inti yaitu terpercaya dan aman, komitmen, proteksi, dan berbasis teknologi. Elemen kepribadian yaitu modern, terbuka, dan asuransinya Indonesia. Elemen visi misi yaitu menjadi perusahaan asuransi raksasa, pemimpin pasar asuransi Indonesia, dan menjadi sustainable company. Kemudian elemen budaya yaitu akhlak dengan adopsi dan kombinasi, dan elemen kompetensi adalah captive market, milenial, dan komunikasi bilingual. Adapun komparasi matriks identitas merek perusahaan CBIM, XYZ, dan Yuko dapat dilihat pada tampilan berikut, di mana hal unik yang dapat diperoleh adalah beberapa elemen memiliki kemiripan, seperti elemen hubungan, elemen inti, elemen ekspresi, dan elemen budaya. Elemen hubungan dan elemen inti menjadi mirip karena memang pada dasarnya perusahaan asuransi jiwa harus memiliki hubungan yang terpercaya, hubungan yang mutualism terhadap seluruh stakeholders, dan komitmen terhadap seluruh stakeholders. Kemudian elemen ekspresi di sini mirip namun berbeda konteks, di mana XYZ logo yang ada adalah mencerminkan warna biru muda, sedangkan logo di Newco menjadi warna merah, sehingga menjadi sangat berbeda. Kemudian mitra kerja di sini, di XYZ mitra kerja masih mengkomunikasikan investasi sebagai sales stock, namun di new company, sales stock yang akan digunakan adalah pure proteksi, 100% proteksi, tidak lagi menjual investasi. Kemudian elemen budaya. Kedua company mengusung nilai akhlak, namun di new company terdapat adopsi dan kombinasi karena new company ini sendiri juga bukan merupakan bawahan langsung dari BUMN, namun masih masuk dalam ekosistem BUMN itu sendiri. Selanjutnya bab kelima yaitu simpulan dan saran. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah konsep identitas merek perusahaan lebih terpusat pada area pemasaran atau area eksternal yang seluruhnya menggambarkan identitas visual. Elemen visi, misi, dan budaya pada CBIM XYZ dapat dijawab secara tegas dan jelas oleh seluruh partisipan sehingga mengindikasikan pemahaman yang kuat akan korporasi dan dapat dikembangkan menjadi identitas merek perusahaan yang kuat. Yang ketiga adalah elemen inti pada CBIM XYZ adalah kepercayaan dan komitmen yang merupakan hal dasar pada sebuah perusahaan asuransi. Yang keempat adalah secara keseluruhan elemen CBIM yang ingin dibangun di Newco merupakan harapan besar bagi karyawan XYZ. Yang kelima, elemen proposisi nilai yaitu enjoyable insurance menjadi fokus utama untuk dibentuk di Newco dan harus dilakukan pembaruan sistem, teknologi, kemudahan, dan akses informasi untuk mewujudkan hal tersebut. Yang keenam adalah new company sebagai perusahaan baru ingin lepas dari bayang-bayang XYZ untuk menjadi perusahaan modern dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari draft logo dan bangunan yang akan digunakan. Selanjutnya, beberapa elemen CBIM Newco seperti elemen budaya, elemen inti, dan elemen hubungan memiliki kemiripan dengan elemen CBIM XYZ. Yang selanjutnya adalah pada dasarnya, partisipan yang sebagai karyawan XYZ juga erat kaitannya dengan pendirian Newco, menginginkan hal-hal baik yang sudah ada di XYZ untuk tetap dapat dilanjutkan menjadi identitas merek perusahaan di Newco. Namun, kekurangan seperti prinsip tata kelola dan manajemen risiko perlu diperbaiki. Implikasi manajerial dalam penelitian ini adalah tindak lanjut atas usulan CBIM di Newco, di mana dapat dilakukan dokumentasi internal perusahaan untuk selanjutnya disosialisasikan dan internalisasikan melalui program pelatihan internal atau internal event. Kemudian manajemen sebenarnya dapat fokus terlebih dahulu pada elemen budaya dengan mengevaluasi program budaya saat ini. Kemudian kerangka CBIM dapat diturunkan menjadi strategi dan KPI perusahaan sampai ke level individu untuk memastikan seluruh individu dapat mengeksekusi apa yang menjadi CBIM perusahaan. Misalnya KPI Culture Assessment Index. Nah, KPI ini untuk mengevaluasi seberapa efektif nilai-nilai budaya yang sudah tertanam pada seluruh karyawan. Selanjutnya adalah unit komunikasi korporat dapat membuat program-program unik untuk
mengkomunikasikan identitas merek perusahaan ke eksternal perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dapat menerapkan CBIM pada setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan, seperti media sosial, kemudian aktivitas periklanan, dan sebagainya. Yang terakhir, perusahaan perlu berinvestasi lebih pada pembaruan teknologi, sistem penguatan di bidang tata kelola dan manajemen risiko, seperti training atau sertifikasi di bidang tata kelola dan manajemen risiko, kemudian penambahan kompetensi risk awareness pada standar kompetensi seluruh karyawan. Adapun keterbatasan penelitian, yaitu waktu penelitian yang singkat, sehingga berpengaruh terhadap jumlah partisipan, kemudian tidak dapat dilakukan wawancara kepada nasabah XYZ maupun pihak yang kompeten di bidang identitas merek perusahaan asuransi. Kemudian penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal, sehingga hanya dapat digunakan pada penelitian sejenis maupun konteks organisasi yang mirip. Adapun saran yang dapat diberikan adalah memperkaya jumlah partisipan, termasuk pihak yang kompeten serta nasabah, kemudian melakukan FGD sebagai salah satu metode pemerolehan data, yang selanjutnya melakukan dokumentasi internal untuk dapat disosialisasikan dan internalisasikan, serta kerangka CBIM dapat diturunkan menjadi strategi perusahaan dan KPI individu. Demikian presentasi penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.